Apapun yang Anda perintahkan, perang, balik ke Madinah. Gak ada ceritanya nih. 1.300 semuanya begitu. Maka Quraisy ketakutan nih. Abu Basir ini dengan hikmah ilahi, gitu kan, berhasil mengambil pedang salah seorang dari orang Quraisy, dibunuh sama dia. Yang satu lagi dikejar. Nah, orang Quraisy ini yang sedang dikejar, tidak ada tempat terdekat menyelamatkan diri kecuali Madinah. Kan Bir Ali sudah keluar Madinah ya. Kembali lagi nih dia. Jadi sekarang terbalik, Abu Basir yang ngejar gitu. Dan kami menarik khusus poin itu. Semua orang muslim yang lari dari Mekah ke Madinah tidak usah kembalikan ke kami. Yang dulu kan gitu, kalau dari Mekah hijrah Madinah harus kembali. Sekarang tidak usah kembalikan, ambil saja di Madinah. Ini ngacoin kita nih gitu. Di sini teman-teman sekalian, kita akan jelaskan pada pertemuan kita sekarang ini, sebentar lagi, pada saat terjadi selesai nanti Baiat Ridwan, selesai kesepakatan Hudaybiyah, turun satu surah lengkap. Dan subhanallah, surah ini tidak bisa difahami kecuali memahami apa yang sedang kita bahas sekarang. Kata ulama, memahami tentang kesepakatan Hudaybiyah. Surah Al-Fath, surah 48 ayat 1 sampai ayat 29. Nanti kita ada di akhir pertemuan mentadabburi 29 ayat itu. Yang jelas, salah satunya ayat 18 tadi ini. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sahabat-sahabat yang membaiat Nabi SAW. Waktu itu, orang-orang Quraisy yang 3.000 orang pasukan di sisi sebelahnya muslimin mendengar baiat itu dan melihat dengan mata kepala mereka karena berdekatan padang pasir kan. Baiat ya Rasulullah, kami setia hidup dan mati. Apapun yang Anda perintahkan, perang, balik ke Madinah. Gak ada ceritanya nih. 1.300 semuanya begitu. Maka Quraisy ketakutan nih. Ini berarti sudah berbahaya. Mereka kirim informasi ke Mekah. Waktu kirim informasi ke Mekah, maka Abu Sufyan pun segera membebaskan Utsman bin Affan, menyuruh Utsman balik dan mengirim satu orang, ini bagian delegasinya Quraisy ini khusus untuk kesepakatan, namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini selalu kalau datang memang khusus untuk perdamaian. Waktu Suhail bin Amr mendatangi Nabi SAW dan sahabat, maka kata Nabi SAW, Suhail bin Amr, Allah telah mudahkan urusan kalian. Lalu Suhail pun datang dan berbicara dengan Nabi SAW, mengatakan, hai Muhammad, kami datang untuk sepakat damai denganmu. Mari kita sepakat kepada poin-poin. Baiklah, kata Nabi SAW, baiklah. Ya. Di antara isi kesepakatan itu teman-teman sekalian, yang pertama adalah ada 3 poin pertama, ini khusus untuk masalah umroh. Khusus masalah umroh, yang ini sekarang kalian pakai baju ihram. Yang pertama, muslimin balik ke Madinah. Gak boleh umroh tahun ini. Yang kedua, umroh muslimin boleh dilakukan tapi tahun depan. Bukan sekarang, bukan bulan depan, bukan minggu depan, bukan 3 bulan lagi, tahun depan. Poin kedua, umroh muslimin boleh tahun depan, tapi dengan syarat tidak boleh membawa senjata kecuali yang terbungkus dan diletakkan di atas tunggangan. Dan Quraisy tidak boleh mengganggu muslimin. Yang ketiga, muslimin hanya boleh maksimal tinggal di Mekah waktu umroh 3 hari. Setelahnya harus keluar. Kalau tidak keluar berarti tidak ada keamanan. Bisa dibunuh oleh Quraisy, gitu kan. Ini yang berhubungan dengan masalah umroh. Lalu poin yang keempat masuk ke masalah perdamaian antara muslimin dengan orang-orang Quraisy. Poin keempat, tidak ada peperangan antara muslimin dengan Quraisy selama 10 tahun. Gak boleh ada peperangan 10 tahun. Poin kelima, siapapun yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kalau ada orang dari Mekah masuk Islam, hijrah ke Madinah, wajib dikembalikan ke Mekah. Gak bisa tinggal di Madinah. Dia sudah syahadat, dia lari, harus kembalikan ke Mekah. Dan terserah orang Mekah mau diapain orang itu. Poin yang keenam, siapapun yang meninggalkan Madinah dari muslimin, murtad ke Mekah, maka tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Ini tidak adil ya, gitu. Tapi seperti itu kesepakatannya. Dan ini berat bagi muslimin waktu itu. Tapi Nabi SAW suruh tulis. Dan tulis itu Ali bin Abi Thalib yang tulis gitu. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian poin ketujuh, kita jelaskan poin-poinnya dulu ya. Poin ketujuh, suku manapun yang menjadi partner muslimin, maka dipersilahkan
Dan siapapun yang mau jadi partner Quraisy dipersilakan. Yang mau dukung Muslimin silakan, yang mau dukung Quraisy silakan. Suku-suku Arab. Kebetulan waktu itu ada dua suku di situ yang hadir. Suku Khuza'ah dan suku Bakr. Suku Khuza'ah masuk kepada mendukung Muslimin dan suku Bakr mendukung Quraisy. Nanti kita akan lihat kesepakatan Hudaybiyah terbatalkan justru karena suku Bakr menyerang suku Khuza'ah. Yang kedelapan, suku manapun yang telah mengikrarkan dukungannya, maka dia bagian dari pasukan yang didukung. Maka menyakitinya sama dengan menyakiti yang didukung. Ini poin-poin yang disepakati pada saat atau disepakati antara muslimin dengan orang-orang Quraisy. Ada beberapa kejadian pada saat penulisan kesepakatan. Ini kita lebih detail masuk ke dalam. Tadi poin-poin secara global. Waktu penulisan kesepakatan teman-teman sekalian, ada beberapa kejadian di situ. Nabi SAW memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menulis kesepakatan. Seraya berkata, tulislah wahai Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba waktu Nabi bilang begitu, waktu mau tulis, ini kan Suhail bin Amr datang ke muslimin, gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, kata Suhail, kami nggak mau, kami nggak setuju dengan kalimat itu. Kami mau tulis Bismikallahumma. Artinya, ya Allah dengan namamu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena orang-orang Quraisy dulu tidak tahu Asmaul Husna. Termasuk Ar-Rahman, ini mereka tidak tahu apa itu Ar-Rahman. Ini Allah ceritakan, saya tambahkan informasi dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 60. Allah menceritakan tentang orang-orang Quraisy tidak mengerti apa itu Ar-Rahman. Itu salah satu nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir wa idza qila lahum usjudu lir-rahmani qalu wa mar-rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Dan pada saat engkau berkata kepada mereka, hai Muhammad, orang-orang Quraisy, sujudlah kepada Ar-Rahman, zat yang maha penyayang. Mereka berkata, siapa Ar-Rahman itu? Gitu. Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan, hai Muhammad, untuk sujud kepadanya? Dan perintah sujud itu menambah mereka jauh dari Allah. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa bayangkan pada saat itu bagaimana memanasnya suasana. Quraisy ketakutan diserang, Nabi SAW sudah membaiat, gitu kan? Sahabat sudah mulai semangat untuk berperang, gitu kan? Dan tiba-tiba ada poin-poin kesepakatan yang menyakiti muslimin, gitu kan? Tambah lagi poin ini, baru pertama nulis, baik kesepakatannya sudah masalah nih. Sementara sahabat tadi sudah semangat, sudah baiat nih, gitu kan? Ini tunggu Nabi suruh angkat senjata perang. Nabi SAW berkata kepada Ali, wahai Ali, hapuslah, ganti itu Bismillahirrahmanirrahim, ganti Bismikallahumma, karena sama saja, gitu kan? Tapi Ali bilang, ya Rasulullah, aku tidak mampu menghapusnya. Ini tingkat keimanan Ali luar biasa. Saya tidak mampu ya Rasulullah, saya menghapus. Kata Nabi SAW, mana tulisanmu? Diperlihatkan, lalu Nabi SAW menghapusnya sendiri. Lalu Nabi SAW melanjutkan, tulis lagi hai Ali. Ini yang disepakati antara Muhammad utusan Allah, Rasulullah, dengan Suhail bin Amr. Suhail protes lagi. Tidak hai Muhammad, kalau seandainya demi Allah, kalau aku mengakui kau adalah utusan Allah, aku tidak akan memerangimu. Maka cukup tulis namamu dan nama ayahmu saja. Nabi SAW berkata pada Ali, hai Ali, hapuslah. Demi Allah, kata Ali, aku tidak akan menghapus status anda ya Rasulullah. Gitu kan? Ali tinggal tunggu, Nabi suruh angkat pedang, tebas lehernya Suhail nih, gitu kan? Ini udah emosi sekali sahabat, gitu kan? Poin-poinnya nggak masuk di akal, tapi nanti kita lihat hikmah-hikmahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, mana tulisanmu? Diperlihatkan. Lalu Nabi SAW menghapus, suruh tulis namaku dan nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Ini yang telah disepakati antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Ringkas cerita teman-teman sekalian, pada saat sementara ditulis tadi, baru mau tulis poin 1 sampai poin 8, ada orang di luar kemah teriak-teriak. Di luar kemah ini ternyata ada satu orang dari Mekah yang masuk Islam, namanya Abu Jandal. Ya. Abu Jandal ini anaknya Suhail bin Amr. Yang lagi tulis sepakat nih, itu masuk Islam rupanya. Di waktu itu masuk Islam dan ayahnya hukum dia, rupanya waktu dia masuk Islam di Mekah, ayahnya hukum, kayak dikurung lah, kita kayak di penjara ya. Lolos, dia dengar Nabi SAW dengan muslimin ada, dia lari sampai ke wilayah haram, gitu kan.
Teriak-teriak, ya Rasulullah, saya datang untuk hijrah bersama anda. Apa kata Suhail? Hai Muhammad, kesepakatan antara kita. Padahal ini poinnya belum ditulis ya. Kata Umar, ya Rasulullah, belum ditulis. Ini sahabat sudah emosi nih kan. Ya Rasulullah, belum ditulis nih. Kata Suhail, tidak cukup kau untuk kalian kata-kata, gitu kan? Kata Nabi SAW, iya, cukup buat kami. Gak masalah, hai Umar. Lalu kata Nabi SAW, ambillah. Suhail ini pulang, ditangkap anaknya dia, gitu kan? Dibawa, diseret ke pasukan Quraisy. Ini Abu Jandal nggak ngerti nih, gitu kan? Ya Rasulullah, hai muslimin, mereka kan rusak akidah saya, kenapa saya dibiarin ditangkap sama mereka? Kata Nabi SAW, sabarlah Abu Jandal, semoga Allah berikan jalan untuk kamu dan sahabat-sahabatmu di Mekah, gitu kan? Ini muslimin jengkel sekali nih, melihat keadaan ini kan, bagaimana bisa saudaranya sudah yang akan disepakati poin-poin tidak nyaman, ya. Kemudian juga yang akan jadi tadi sebelum ditulis poin 8 itu kan sudah diucapkan oleh Suhail, gitu kan? Poinnya begini ya, 1, 2, 3, 4, 5 yang saya sudah bacakan tadi. Nabi SAW mengatakan baiklah kita setuju. Jadi sahabat sudah tahu poin apa yang akan disepakati, termasuk yang jadi masalah berat bagi mereka adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah harus dipulangkan ke Mekah, dan orang dari Madinah kalau murtad ke Mekah nggak boleh dipulangkan. Ini sudah membuat mereka jengkel sekali. Akhirnya Umar bin Khattab pegang pedang, dekatin Abu Jandal, gitu kan? Lalu Umar bilang, hai Abu Jandal, orang kafir seperti ini, maksudnya ayahmu ini, darahnya lebih halal daripada darah anjing, gitu kan? Udah jengkel dia. Aslinya Umar mengatakan, saya berharap Abu Jandal ambil pedang bunuh saja ayahnya, karena posisinya di sini ini orang kafir dan Abu Jandal masih mukmin dan dia mau dibunuh. Ini kalau dikembalikan ke pasukan Quraisy, ayahnya bisa bunuh, bisa disuruh disiksa, dan dia sudah beriman, nggak mungkin dibiarin, gitu kan? Tapi Umar tahu, kalau Umar yang bunuh, maka Umar masuk dalam kesepakatan. Abu Jandal nggak masuk, orang nggak ngerti ini orang luar, gitu, baru masuk kan gitu. Tapi akhirnya Abu Jandal tidak mau melakukannya. Yang jelas teman-teman sekalian, Suhail kembali lalu menulis poin dari 8. Setelah selesai kesepakatan, maka Quraisy menunggu kepulangan muslimin. Nabi SAW lalu bersabda kepada para sahabat, baliklah. Dan sekarang sudah sekali kesepakatan, balik. Rupanya sahabat ini 1.300 ini semuanya marah. Nggak enak betul sama Quraisy nih. Harapan mereka turun wahyu, perangi saja. Udah pokoknya perang ya Rasulullah, gitu kan. Nabi SAW bilang, cukurlah rambut kalian. Umar bin Khattab datang Nabi SAW. Ya Rasulullah, bukankah anda telah menjanjikan kepada kami kalau kami akan memasuki Masjidil Haram dan tawaf di Ka'bah? Jadi rupanya sebelum Nabi SAW ajak mereka umroh nih, ada alasannya Nabi ajak umroh. Alasannya adalah Nabi SAW sempat lihat mimpi kalau beliau masuk ke Mekah, tawaf bersama sahabat-sahabatnya dalam kondisi aman, nggak ada yang ganggu. Makanya Nabi SAW bilang, ayo kita umrah, kita akan umrah dan kita akan masuk ke Masjidil Haram. Umar ingatkan, ya Rasulullah, bukankah anda menyampaikan pada kami bahwasanya kami akan masuk ke Masjidil Haram dan tawaf di Ka'bah? Kata Nabi SAW, Nabi jawab, benar wahai Umar, tapi apakah aku mengatakan padamu itu terjadi tahun ini? Tidak ada perkataan tahun ini. Kita akan umrah ya, kita akan tawaf ya, tapi bukan tahun ini, tidak ada perkataan tahun ini. Umar mengatakan, ya, pada saat itu, ya, tentu tidak ya Rasulullah, anda tidak mengatakan itu. Tapi Umar masih penasaran. Dia datangi, dia bilang lagi pada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah kita benar? Sengaja Umar angkat suaranya supaya sahabat ini ada yang dukung dia, maunya perang saja nih, gitu. Kata Umar, ya Rasulullah, bukankah kita benar orang-orang musyrik itu, ditunjuk orang-orang musyrik yang 3.000 orang untuk pasukan itu semua adalah orang-orang yang salah? Kata Nabi SAW, benar. Umar berkata, lalu kenapa kita menghinakan diri dan agama kita ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, Tuhanku selalu bersamaku hai Umar. Ini nggak salah keputusannya. Umar penasaran. Dalam kondisi begitu kita bayangkan kalau di posisi Umar ini masih butuh jawaban, gitu kan. Ini kita 1.400 orang disuruh balik oleh orang kafir, sementara kita masih bisa lawan, kayaknya nggak masuk di akal gitu. Dia datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bukankah kita benar dan orang-orang Quraisy itu salah? Kata Abu Bakar, benar wahai Umar. Lalu kenapa kita menghinakan diri dan agama kita? Ayo perang aja gitu.
Lalu kata Abu Bakar mengucapkan kalimat teman-teman dan ini jadi pelajaran. Subhanallah, Abu Bakar ini orangnya lembut dan sangat tepat kalau mengucapkan kalimat. Dia mengatakan, wahai Umar, ini adalah utusan Allah. Ini yang sedang kita ajak ngomong nih sekarang, utusan Allah. Walaupun kau mertuanya, bahasa gitu ya. Ini adalah utusan Allah. Di mana dia melangkah, jangan kau langkah tempat lain. Kalau bahasa langsungnya ulama jelaskan di mana dia letakkan pijakan kakinya, pijakan kakimu di situ. Jangan pernah kau melangkah. Maka Umar pun mengatakan, baiklah kalau gitu. Dia mulai sadar, dia diam gitu ya. Lalu kata Nabi SAW, bukalah baju ihram kalian dan cukurlah rambut kalian. Rupanya waktu Nabi SAW bilang, bukalah baju ihram kalian, buka baju ihram ya, jelas tidak jadi umrah nih, batal umrah sudah. Dan cukurlah rambut kalian. Orang-orang teman-teman sekalian kalau lagi umrah atau lagi haji, di tengah jalan misal ini terjadi peperangan ya, sehingga kita terhabes namanya. Habes itu kayak tidak bisa masuk. Maka di tengah jalan kalau sudah lewatin miqat, kalau mau pulang harus cukur. Dianggap sudah selesai, sama tahallul, harus tahallul lah. Hukumnya begitu ya. Makanya Nabi SAW bilang, ini karena tidak jadi umrah, udah buka baju ihram kalian, cukur rambut kalian. Rupanya pertama kali dalam hidup Nabi SAW, sahabat-sahabat tidak bergerak, duduk semua, 1.300 orang ini, gak ada yang bergerak, karena mereka masih berharap apa? Perang. Ini sudah jengkel penuh sama Quraisy nih, gitu kan? Subhanallah, Nabi SAW waktu itu heran. Lalu beliau masuk ke dalam kemah. Beliau takut kalau keluarkan 2 kali instruksi, maka sahabat tidak lakukan, bisa azabnya Allah turun. Ini sudah perintah gitu kan. Beliau masuk ke dalam kemah. Di dalam kemah kebetulan ada istri Nabi SAW yang mulia, Ummul Mukminin Ummu Salamah. Ummu Salamah termasuk istri Nabi yang paling tua. Sudah tua dan bijaksana sekali. Melihat Nabi SAW sendiri ditanya, wahai Rasulullah, ada apa? Kata Nabi SAW, saya perintahkan mereka untuk cukur rambut dan buka ihram, tidak ada yang melakukannya. Aku khawatir azab Allah turun. Maka kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kalimat bijak dan ini berarti pelajaran juga. Tidak ada salahnya seorang suami mengambil pendapat dari istrinya yang bijak, kalau benar, gitu kan. Tapi bukan juga istri yang mendominasi pendapat, karena waktu melihat kondisi Nabi SAW lagi sedih, maka Ummu Salamah bertanya. Ada bahasan saya masalah manajemen rumah tangga Islami, kalau Bapak Ibu ikutin di YouTube, itu ada saya titik beratkan. Untuk menjadikan rumah tangga itu stabil, tidak boleh terlalu banyak istri memberikan masukan kepada suami. Karena itu akan mengganggu kepribadian dia. Dia nanti merasa kayak tidak dihormatin gitu ya. Itu satu hal yang mengenali karakter pasangan. Tentu panjang bahasan, tapi saya jelaskan kecuali pada saat diminta saran atau melihat kesedihan. Karena itu poin yang sangat penting. Bisa berpengaruh pada kejiwaan. Ummu Salamah melihat kesedihan daripada Nabi SAW. Lalu dia tanya, ya Rasulullah ada apa? Lalu Nabi SAW mengungkapkan, mereka tidak mau gini-gini. Maka baru Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, nasihat yang bijak sekali. Ya Rasulullah, tidakkah anda memulainya? Anda duluan yang cukur rambut, buka ihram biar mereka lihat. Kata Nabi SAW, ni'mar ra'i, pendapat yang sangat bagus. Lalu Nabi SAW keluar, buka baju ihram beliau, panggil tukang cukurnya. Gundul Nabi SAW. Waktu cukur, waktu sahabat lihat Nabi SAW cukur, mereka saling mencukur satu sama yang lain. Karena diikuti dengan rasa emosi sampai luka-luka kepalanya. Dalam riwayat dikatakan begitu, sampai mereka saling melukai udah, gitu kan. Tapi Nabi sudah cukur, harus ikut, gitu kan. Tadi rupanya bukan mereka tidak mau melakukan langsung, karena Nabi dilihat belum melakukan, gitu kan. Berarti masih ada spare waktu, gitu. Yang masih bisa kita masuk, siapa tahu wahyu masih turun, mengubah gitu. Nah, Nabi sudah cukur, sudah habis ceritanya. Mereka harinya gundul semuanya. Lalu Nabi SAW mengatakan untuk memotivasi mereka, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Maka para sahabat mengatakan yang tidak mau cukur, tidak mau gundul. Rupanya ada sahabat yang lihat teman-teman yang ini kan zaman dulu cukurnya bukan kayak kita sekarang ya. Ini pakai pedang ini. Ini jangan dipikir kayak zaman sekarang ada cukur yang gampang pakai mesin. Ini luar biasa nih. Ini tersalah sedikit sobek semua nih. Ada sahabat rupanya yang takut gundul gitu kan. Karena dia pikir kalau gundul berdarah nih, sudah banyak yang berdarah gitu kan. Akhirnya mereka bilang, ya Rasulullah, orang yang cukur saja, gitu kan. Kata Nabi SAW 2 kali, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Ya Rasulullah, orang yang cukur, semoga Allah merahmati orang yang gundul.
3 kali Nabi SAW doa. Lalu mereka bilang, ya Rasulullah, orang yang cukur. Semoga Allah merahmati orang yang cukur. Gitu kan. Lalu keluarlah hadis tentang masalah cukur itu pada saat orang umrah. Nah kasusnya di sini. Historinya itu di sini, di perang Hudaybiyah, di kesepakatan Hudaybiyah ini. Jadi luar biasa belajar sirah itu. Terungkap semua apa yang kita tahu gitu. Apa yang kita selama ini jalankan, belum tahu asal muasal ceritanya gitu. Baik. Teman-teman sekalian, tentu tadi yang saya sebutkan, sahabat-sahabat ini ridwanullah alaihim, bukan mereka karena benci Nabi SAW ya. Mereka justru karena cinta sama Nabi SAW. Mereka cinta dengan agama, cinta dengan Allah, yakin Allah akan berikan kemenangan. Cuma keterbatasan pada saat itu mereka tidak tahu wahyu. Nabi SAW masih hidup. Beda dengan kita sekarang. Sekarang sudah lengkap Al-Quran. Sunnah Nabi SAW sudah jelas, semuanya sudah lengkap. Kita sudah tinggal bisa mengambil. Zaman dulu memang tidak bisa gitu kan. Jadi mereka memang belum tahu, belum lengkap. Ayat Al-Quran akan turun menjelaskan masalah nanti. Kenapa mereka tidak dibiarkan menyerang? Ada alasannya. Allah akan sebutkan nanti. Kenapa mereka tidak menyerang? Padahal Allah SWT bisa berikan kemenangan kepada mereka. Nanti ada alasan-alasan yang sangat luar biasa. Yang memang Allah Azza wa Jalla menunjukkan kalau memang Allah yang tahu semua itu. Sementara secara sahabat dan Nabi pun sendiri SAW tidak tahu masalah itu. Pelajaran yang kita ambil teman-teman sekalian dari Hudaybiyah dulu. Yang pertama teman-teman sekalian, dengan kesepakatan Hudaybiyah, ya, pintu dakwah terbuka. Ini dulu. Jadi selama ini Madinah terancam sekali dengan Mekah nih. Karena orang-orang Mekah bisa nyerang. Dan orang-orang Mekah ini bisa menggerakkan suku-suku Arab seperti kasus perang Ahzab. Ya. Orang-orang Yahudi juga masih ada. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, dengan adanya kesepakatan ini berarti tidak boleh perang 10 tahun. Tadi ingat poinnya. Salah satunya itu kan, tidak boleh perang 10 tahun. Pintu dakwah terbuka dan dakwah Islam ini saat disampaikan dengan tidak ada perang dan penghalang, pasti orang terima. Makanya orang-orang non-muslim sekarang yang tahu tentang masalah ini, mereka berusaha mengacaukan tengah-tengah umat Islam. Biarin selalu ribut. Karena keributan ini akan membuat orang tinggalin dakwah. Coba kalau dalam kondisi Bapak Ibu kayak sekarang, Masya Allah lagi tenang, Alhamdulillah sehat gitu kan, datang ke masjid, belajar, kan bertambah iman kita ya. Jadi makin tahu, makin dekat, makin faham, makin ingin kejar akhirat. Dunia ini makin sederhana di bawah mata kita. Jadi Islam itu bisa diterima. Maka dengan kesepakatan Hudaybiyah, itu ternyata pintu dakwah jadi terbuka. Jadi kemana-mana dakwah. Jadi selain Quraisy pun, itu didakwai semuanya. Suku-suku Arab yang lain bebas. Karena ini kesepakatan hanya dengan Quraisy. Dan Quraisy tidak bisa mengganggu. Yang kedua teman-teman sekalian, kemenangan bagi muslimin. Karena setelah Hudaybiyah, setelah sepakat dengan Quraisy, ada namanya perang Khaybar. Nanti ini kita akan jelaskan di pertemuan kita yang akan datang masalah perang Khaybar. Khaybar adalah wilayah yang sangat kaya, tempatnya orang-orang Yahudi. Dan ini biang keladinya perang Ahzab nih, suku Kainuqa dengan Nadir gitu kan. Itu nanti akan ada perang Khaybar. Jadi begitu Nabi SAW balik ke Madinah, langsung bentuk pasukan, langsung serang Khaybar dan menang. Jadi di sini kemenangan bagi muslimin karena setelah Hudaybiyah terjadi perang Khaybar, markas kekuatan Yahudi yang merupakan penyebab banyak masalah besar bagi muslimin. Yang salah satu masalah besar adalah pada saat terjadi koalisi Khandaq, perang Khaybar, perang Ahzab. Yang ketiga, Allah menamakan Hudaybiyah dengan kemenangan karena selama 13 tahun awal di Mekah, teman-teman sekalian, 13 tahun dakwah Nabi di Mekah, yang masuk Islam berapa orang? 70 orang saja. 13 tahun berdakwah di Mekah, hanya 70 orang yang masuk Islam. Setelah hijrah ke Madinah, 6 tahun pertama hijrah, karena kesepakatan sudah terjadi tadi di tahun 6 Hijriah ya. 6 tahun jumlah muslimin yang pergi umroh Hudaybiyah ini berapa orang? 1.400-an ya. 1398 lah tepatnya tadi, karena orang yang munafik kita keluarin, Nabi SAW juga kita, oke kita masukin Nabi SAW 1399 karena Nabi SAW yang masuk sebagai pemimpin di sini. Maka dalam 6 tahun saja setelah hijrah, jumlah muslimin itu 1.400 orang yang hadir, 1.359 yang hadir di Hudaybiyah, plus yang ada di Madinah dengan perempuannya dengan anaknya kurang lebih 3.000 orang. Gitu kan? Berarti dengan hijrah 6 tahun saja tercapai yang tidak tercapai dalam 13 tahun di Mekah. Lihat setelah itu teman-teman sekalian, waktu terjadi kesepakatan Hudaybiyah, setelahnya
2 tahun setelah itu nanti akan kita bahas. Setelah kita bahas perang Khaybar, ada perang-perang, nanti ada perang pembebasan kota Mekah. 2 tahun saja setelah itu, pasukan muslimin yang menyerang Mekah jumlahnya 10.000 orang. Hanya 2 tahun setelah Hudaybiyah, 10.000 pasukan musuh sahabat menyerang Mekah dan menang. Jadi kesepakatan Hudaybiyah ini memang luar biasa sebenarnya. Tadinya kan, ya, kalau seandainya buru-buru, ya, ingin diserang pada saat itu, maka tidak akan terjadi seperti ini. Ini sekarang pengamanan lokasi Jazirah Arab, hikmah-hikmah ilahi yang sangat besar, ya. Banyak orang masuk Islam dan target dakwah tercapai. Jadi dalam 2 tahun setelah Hudaybiyah, 10.000 orang sahabat yang 13 tahun di Mekah tidak bisa dijangkau jumlah ini. Baik, saya ingin menutup bahasan kita dengan 2 poin besar. Yang pertama teman-teman, kisah Abu Basir. Dan yang kedua nanti adalah tadabbur 29 ayat tentang surah Al-Fatih yang turun lengkap di sepakatan Hudaybiyah. Abu Basir ini begini kisahnya, unik nih. Setelah Nabi SAW ke Madinah, tiba di Madinah udah, dari sepakatan Hudaybiyah sudah pulang. Tiba-tiba dari Mekah Bapak Ibu sekalian ada satu orang namanya Abu Basir. Abu Basir ini baru masuk Islam. Buru-buru ke Madinah, hijrah. Ingat tadi poin, orang yang dari Mekah, dari Madinah kalau murtad, nggak boleh kembali ya. Kalau orang dari Mekah masuk Islam ke Madinah wajib dikembalikan. Abu Basir dari Mekah ke Madinah nih, dikejar oleh 2 orang Quraisy. Lari 400 kilo. 3 hari mereka kejar-kejaran nih. Sampai tiba di Madinah masuk ke masjid. Waktu sampai di masjid, Nabi SAW lihat Abu Basir. Dia mengatakan, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Saya sudah masuk Islam nih, dan saya datang hijrah kepada anda. Baru dia ucapkan itu, 2 orang Quraisy yang ngejar dia masuk ke masjid. Hai Muhammad, kesepakatan kita. Kata Nabi SAW, benar, kesepakatan kita. Bawa dia. Kata Abu Basir, ya Rasulullah, saya sudah jauh-jauh ke sini. Gitu. Gak bisa Abu Basir. Kesepakatan, gitu kan? Ini sudah kesepakatan. Semoga Allah memberikan jalan keluar untuk kamu. Begitu bahasanya. Terpaksa Abu Basir dibawa, ditawan. Pas tiba di Bir Ali, tempat mikot ya. Rupanya mereka istirahat sejenak. Abu Basir ini dengan hikmah ilahi, gitu kan, berhasil mengambil pedang salah seorang dari orang Quraisy, dibunuh sama dia. Yang satu lagi dikejar. Nah orang Quraisy ini yang sedang dikejar, tidak ada tempat terdekat menyelamatkan diri kecuali Madinah. Kan Bir Ali sudah keluar Madinah ya. Kembali lagi nih dia. Jadi sekarang terbalik, Abu Basir yang ngejar. Gitu. Lari nih satu orang sampai ke dalam masjid. Waktu masuk ke masjid, ini baru kejadian, baru berapa saat gitu kan. Ini penuh dengan debu, keringatan. Kata Nabi SAW, mau tuh lihat, orang ini telah melihat kematian nih. Ini jelas orang ini dalam keadaan orang kelihatan takut. Dia bilang, temanku sudah dibunuh, aku juga akan dibunuh gitu. Lalu Abu Basir masuk. Abu Basir langsung mengatakan, ya Rasulullah. Ya, ini kalimatnya dia bilang, ya Rasulullah. Sesungguhnya Anda telah menjalankan kesepakatan Anda. Tadi waktu saya ditawan, saya datang dari Mekah ke sini, memang saya sudah ditawan kan. Dan Anda sudah mengembalikan saya. Cuma saya yang lepas. Tengah jalan nih, saya yang lepas. Berarti ini bukan urusan Anda lagi ya Rasulullah. Ini urusan saya sudah, gitu kan. Kata Nabi SAW, benar. Benar. Memang Nabi sudah. Kata orang Quraisy itu yang satu orang, ya Muhammad, kesepakatan. Kata Nabi SAW, saya sudah serahkan dia. Kamu yang lepasin, gitu kan. Siapa suruh kamu lepasin, gitu kan. Wah akhirnya ini orang Quraisy tidak tahu harus buat apa. Tapi Nabi SAW melarang membunuhnya. Jangan dibunuh nih. Lalu Abu Basir bilang, ya Rasulullah, izinkan saya tinggal di Madinah. Kata Nabi SAW, tidak bisa ya Abu Basir. Kesepakatan, nggak boleh. Kalau itu dia bilang, ya Rasulullah, kalau begitu izinkan saya tinggal di mana saja saya mau. Asal jangan balik ke Mekah. Kata Nabi SAW, kau punya hak. Karena saya sudah berikan sebenarnya ke mereka untuk kamu dibawa ke Mekah. Tapi kamu lolos, bukan lagi tanggung jawab saya. Kata Abu Basir, baiklah. Lalu Nabi SAW sempat ucapin kalimat, didengar oleh Abu Basir dan didengar oleh sahabat-sahabat, dan ini nyebar ke seluruh orang Islam yang masuk Islam di luar Madinah. Gitu kan? Kata Nabi, orang ini pandai dan cerdas. Gitu. Kata Nabi SAW, oh kalau saya kata, oh andai saja
ia bersama beberapa orang yang membantunya, maka niscaya dia akan menyalakan peperangan. Memang Nabi SAW ini targetnya Mekah. Sebenarnya secara histori Nabi targetnya Mekah harus takluk nih, tapi belum ada perintah, gitu kan? Maka Nabi bilang orang ini cerdas dan pintar nih. Kalau seandainya ada orang-orang yang membantunya, maksudnya orang-orang yang bukan dari Madinah, orang yang seperti dia yang masuk Islam, bergabung jadi pasukan, maka terjadilah api peperangan gitu. Ini isyarat, ya kata para ulama sirah, isyarat dari Nabi SAW agar Abu Basir meneruskan perjuangannya. Juga di sisi lain penjelasan hukum, kalau perbuatan seperti ini tidak merusak kesepakatan. Karena Nabi SAW sudah jalankan. Ini kasih cerita, Abu Basir rupanya tidak balik ke Mekah, tapi dia datang ke satu wilayah namanya wilayah Ishq. Kalau mungkin teman-teman kalau masih ingat, pernah saya jelaskan, wilayah Ishq ini teman-teman, wilayah antara Madinah dengan Syam, antara Madinah dengan Syam. Ada satu wilayah Ishq ini penuh dengan kebun-kebun, rimbun gitu. Ada naungan air ya, ada air di situ, ada kayak sungai, bukan sungai lah ya, air yang tertampung gitu. Jadi di situ subur sekali dan selalu kafilah Quraisy lewat di situ. Abu Basir ini nggak pulang ke Mekah, dia datang ke situ. Dia bisa hidup, ada pohon-pohon, ada buah-buahan diambil sama dia, bebas, nggak ada yang punya, minum air. Setiap lewat kafilah Quraisy diserang sama dia. Abu Basir satu orang ini buat masalah, gitu kan? Nyerang, ganggu. Kafilah ini ada yang sempat dibunuh sama dia, ada yang diambil hartanya, kemudian ada yang sempat lolos lah. Terdengar berita di Mekah nih, tersebar di Mekah. Rupanya dari Mekah, masih ingat tadi kisah Abu Jandal ya? Anaknya Suhail bin Amr. Rupanya Abu Jandal ini dengar nih, Abu Basir ini. Dan Nabi SAW biarin. Lari dia, tengah malam lari. Bergabung sama Abu Basir nih. Bergabung mulai 2 orang nih, gitu kan. Bikin kacau, nyerang, bunuh, pukul, lari, gitu kan. Gitu aja kerjanya, pokoknya nakut-nakutin. Akhirnya makin banyak orang yang sudah masuk Islam di Mekah, yang tahu dengar, mereka lari semua nih. Sampai terkumpul 70 orang. Gitu. Makin besar gitu. Terus mulai mereka menyerang gitu. Ya. Akhirnya Quraisy mengirim surat kepada Nabi SAW. Bagaimana kesepakatan hai Muhammad? Kata Nabi SAW, aku tetap pada kesepakatan. Kata Quraisy, lalu bagaimana dengan Abu Basir dan teman-temannya? Kata Nabi SAW, saya tidak bertanggung jawab, tidak ada urusan. Kata Quraisy, kalau kami perangi dia kau tidak akan ikut campur? Kata Nabi SAW, tidak ikut campur. Baiklah, diutus pasukan. Ini wilayah Ishq teman-teman sekalian, wilayah yang luas. Padang pasir yang luas. Dan pasukan Quraisy sudah datang ke sana, Abu Basir sengaja tidak temui. Mereka nunggu sampai berhari-hari, nggak ada Abu Basir gitu. Kafilahnya lewat, dibiarin sama Abu Basir. Begitu pasukan ini pulang, Abu Basir muncul lagi sama teman-temannya. Ganggu lagi kafilahnya mereka, gitu kan. Mereka bingung nih. Makin hari, makin besar jumlah, sampai terkumpul 300 personil. Ini semua dari orang-orang yang masuk Islam yang tahu kalau mereka ke Madinah pasti Nabi nggak terima karena kesepakatan, tapi Nabi izinkan di tempat lain karena kesepakatan cuma Madinah sama Mekah. Tempat lain silahkan gitu loh. Maka yang terjadi terkumpul 300 orang. Abu Basir terus melebarkan serangannya sampai akhirnya Abu Basir menyerang kafilah-kafilah yang membawa makanan ke Mekah. Jadi mendekati Mekah. Sampai dekat Mekah, di Mekah itu rupanya ada kafilah-kafilah khusus yang dari negeri Syam bawa-bawa makanan gitu kan. Itu diserang sama Abu Basir. Akhirnya Quraisy merasa terganggu, sampai berhari-hari nggak ada makanan di Mekah nih. Akhirnya Quraisy mengutus Abu Sufyan, datang Abu Sufyan ke Madinah. Ngobrol dengan Nabi SAW, hai Muhammad, aku menuntutmu pada hak rahim di antara kita. Dan kami menarik khusus poin itu. Semua orang muslim yang lari dari Mekah ke Madinah, tidak usah kembalikan ke kami. Yang dulu kan gitu, kalau dari Mekah hijrah Madinah harus kembali. Sekarang tidak usah kembalikan, ambil saja di Madinah. Ini ngacoin kita nih gitu. Dan panggil Abu Basir supaya tinggal di Madinah gitu. Kata Nabi SAW, baiklah. Dipanggil Abu Basir, akhirnya Abu Basir kembali ke Madinah dan masuk tinggal di Madinah. Nabi SAW pada saat itu memanggil Umar, lalu berkata, hai Umar, bukankah kau dulu berkata di Hudaybiyah, kalau ini penghinaan terhadap agama kita? Kan kau bilang ini kan, hinakan agama kita segala gini. Kau sudah lihat apa efeknya gitu. Sekarang Quraisy pun datang, Abu Sufyan raja mereka datang ke Madinah, mohon-mohon minta maaf. Allah punya cara. Abu Basir ini 1 orang, bisa jadi 300 orang, mengalahin dan keluar dari kesepakatan. Sampai mereka mohon-mohon. Kata Umar, benar ya Rasulullah, sungguh aku mengakui kalau pendapat anda lebih berkah daripada pendapatku. Gitu kan.
Baik, ini kisah yang pertama atau berhubungan dengan yang pertama dalam penutupan kita masalah kisah Abu Basir. Kemudian yang selanjutnya teman-teman sebagai penutup adalah kita mentadabburi surah Al-Fatih. Lengkap 29 ayat turun pada saat itu. Dan sekarang sekaligus kita jawab semuanya teman-teman sekalian, pertanyaan diantaranya kenapa Allah Azza wa Jalla tidak membuat muslimin masuk ke Mekah pada saat itu. Ternyata ada alasannya penting sekali. Nanti akan kita jelaskan di ayatnya. Kita mulai dengan ayat 1 surah Al-Fatih. Surah nomor 48 ayat 1 sampai ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Di sini jumhur ulama sepakat mengatakan kemenangan ini adalah kesepakatan Hudaybiyah. Jadi di mata muslimin awalnya ini kekalahan ya. Sahabat sampai sempat emosi segala, tapi ternyata ini kemenangan. Allah mengatakan sesungguhnya kemenangan yang besar. Kenapa? Dakwah mulai nyebar gitu kan. Kemudian muslimin mau nyerang siapa saja, Quraisy tidak ikut campur. Gak bisa ikut campur. Kesepakatannya begitu. Nabi SAW nanti akan perangi Yahudi di Khaybar, Quraisy tidak boleh ikut sama sekali. Ini mempermalukan nama mereka di Jazirah Arab kalau mereka ikut-ikutan. Dan pada saat setelah Khaybar nanti kita akan lihat ada penyerangan Mekah nanti 2 tahun kemudian. Ya, kemudian menang juga, ada perang Hunain, ada perang Taif, ya, kota Taif. Nanti akan semua itu akan ada penjelasan pada saat kita masuk pada poinnya insyaallah. Ayat kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu ke jalan yang lurus. Di sini kata ulama ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Makna daripada dosa di sini beda dengan dosa manusia kayak kita biasa. Maksudnya adalah dakwah Nabi SAW di Mekah yang 13 tahun itu ternyata tidak sesempurna sekarang. Dan itu di dalam alam kenabian 13 tahun berdakwah mestinya sudah sampai dakwah, tapi belum. Allah SWT membahasakan itu dengan mengatakan agar kami membersihkan kesalahanmu, kekurangan dalam dakwah dulu, gitu kan? Dan Allah ingin membawamu ke jalan yang lurus, kau akan menyebarkan agama ini. Itu maksudnya. Ayat ketiga, wa yansurakallahu nasran aziza, dan mulai sekarang Allah akan menolongmu dengan pertolongan yang sangat kuat. Banyak sekarang pertolongan akan datang kepada kamu, bertubi-tubi akan menang. Ayat keempatnya, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang beriman supaya keimanan mereka bertambah di atas keimanan mereka yang sudah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maksudnya sini ketenangan pada saat itu ya, waktu mau dibaiat, gitu kan, di bawah pohon tadi, Allah berikan ketenangan. Mereka mau berkorban untuk itu. Itu bukan hal yang ringan, karena mereka tidak punya persiapan perang, gitu kan. Tiba-tiba disuruh hadapin pasukan yang besar. Tentara langit dan bumi, ulama tafsir mengatakan adalah orang-orang seperti malaikat misalnya, kemudian adanya binatang-binatang, angin tofan dan seterusnya. Allah SWT bisa menggerakkan apapun, seperti misalnya kasus ababil yang menghancurkan Abraha burung ya. Itu yang dimaksud dengan binatang-binatang. Kemudian malaikat-malaikat yang hadir di perang Badar gitu kan. Kemudian juga adanya angin taufan yang menghancurkan pasukan Quraisy di perang Ahzab ya. Pasukan Ahzab yang dihancurkan oleh Allah SWT di malam hari dengan angin yang kencang. Kemudian ayat kelima, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyiatihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Supaya dia Allah memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia membersihkan kesalahan-kesalahan mereka. Maksudnya dengan adanya jihad, dengan adanya kesabaran, ini akan membersihkan dosa-dosa. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Allah SWT kadang-kadang datangkan cobaan, justru kebaikan bagi orang beriman itu. Orang yang kalau dicoba teman-teman sekalian, dia akan fokus kepada ibadah.
Orang kalau lagi sakit berat, lagi sakit parah, lagi ada masalah terlilit utang yang besar, kalau diajak maksiat tidak mau dia. Ya. Orang kalau lagi sakit, ke diskotik, mana mau orang ke diskotik? Mana mau? Orang yang pergi berbuat dosa itu yang lagi santai-santai, lagi nggak ada kegiatan, nah itu. Jadi ada hadis Nabi yang berbunyi, Innallah idza habba abdan ibtala. Allah kalau cinta seorang hamba, Allah akan mengujinya. Ujian ini ternyata membuat apa? Dia makin dekat dengan Allah, gitu kan? Karena kita kalau lagi ada masalah, kita kemana nih arahnya nih? Dan kalau dia larikan ke doa, ke sujud, nangis sama Allah, istighfar, maka dia akan dapat ketentraman jiwa. Sampai kata ulama, cobaan itu kalau datang untuk memangkas sebenarnya ya masa waktu hidup di dunianya agar berisi semua dengan pahala dan pengampunan. Itu yang dimaksud kan gitu. Jadi tadi sahabat sudah jalan dari Madinah berhari-hari, keringatan nunggu di kemah, panas nggak kita sekarang gitu kan. Kemudian di depan mata ada musuh yang akan membunuh, lalu disuruh membaiat dan seterusnya. Terus kemudian disuruh cukur rambutnya, pulang membawa kembali hadiahnya dan seterusnya. Ini semua adalah pengorbanan. Kata Allah, itu akan membersihkan dosa-dosa mereka, akan berikan derajat mereka, gitu kan? Dan Allah akan berikan kemenangan yang besar. Lalu ayat 6-nya, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannin. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Dan supaya dia Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Jadi maksudnya di sini teman-teman sekalian, orang-orang munafik di Madinah, ternyata nanti kita akan jelaskan pada saat kita jelaskan awal nanti peperangan Khaybar. Waktu Nabi SAW balik ke Madinah, Nabi akan sampaikan berita gembira kalau pasukan sekarang akan dibentuk dan akan menyerang Khaybar dan Allah janjikan kemenangan. Dan Khaybar ini terkenal punya banyak kekayaan, kebun-kebun kurma, hartanya orang Yahudi banyak. Maka orang-orang munafik yang tadinya tidak mau ikut waktu umroh gitu kan, awal ingat tadi mereka kan bilang, ini Muhammad gila nih pergi nih. Ya, sampai-sampai mereka mengatakan itu, ya, lalu mereka mengatakan mereka pasti akan dibantai orang Quraisy. Lagi panas suasana kan gitu. Maka Allah mengatakan justru Allah akan mengadab mereka. Mereka akan menyesal kenapa tidak ikut. Karena nanti Nabi SAW waktu bilang, ayo perang Khaybar, pasti Allah berikan kemenangan. Datang nih orang-orang munafik. Ya Rasulullah, maafkan kami. Kami memang dilalaikan dengan harta anak-anak kami. Kami sekarang mau berjihad, kami mau mati syahid, kami mau ikut. Karena mereka dengar Nabi sudah bilang pasti menang, berarti ya banyak ghanimahnya, gitu kan? Apa kata Nabi SAW? Setelah mereka terus saja mengatakan kami mau mati syahid, kami mau begini, kata Nabi, baiklah, yang mau ikut keluar selain orang-orang yang ikut di kesepakatan Hudaybiyah boleh ke Khaybar, tapi tidak ada ghanimah. Nanti kalaupun menang nggak dapat ghanimah, ghanimah cuma untuk orang-orang yang hadir di Hudaybiyah, gitu kan? Maka tidak satu orang pun ikut. Jadi ketahuan nih, bongkar kedoknya gitu. Jadi orang-orang munafik ini punya begitulah ya, laki-laki dan perempuan. Dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan masuk dalamnya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik Mekah. Pasti Allah akan hukum mereka. Tiba saatnya sekarang akan terjadi peperangan-peperangan yang akan memenangkan Nabi SAW. Mereka berprasangka buruk kepada Allah, maksudnya mereka tidak percaya dengan syariat Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 7, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Dan ketahuilah kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah punya tentara, semuanya makhluk Allah ini bisa bergerak, bisa Allah SWT jadikan sebagai penyebab pendukung atau dukungan terhadap mukminin. Lalu Allah menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Jangan ragu dengan risalah beliau. Kata Allah SWT tentang beliau untuk para sahabat pada saat itu, dan juga sekaligus menegur orang-orang munafikin, dan pelajaran besar buat kita sekarang yang sudah beriman. Untuk mempertahankan Bapak Ibu sekalian sampai mati saja, udah masuk surga. Pasti itu. Itu sebuah janji. Kata Allah SWT, Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Sesungguhnya kami benar-benar telah mengutus kau, hai Muhammad, sebagai saksi. Benar-benar kau adalah utusanku. Pembawa berita gembira. Berita gembira maksudnya bagi orang yang patuh. Kan kita tahu kalau kita patuh, misalnya kita sholat, puasa, kan ada fadilah-fadilahnya kan. Nah itu berita gembira kan.
lakukan ini dapat ini, lakukan ini dapat ini, haji begini, umroh begini, sedekah begini, sholat begini, ada semua pahalanya. Dan juga nadhira, pemberi peringatan bagi orang-orang yang melakukan maksiat, zina, riba dan seterusnya, ada hukumannya. Maka itu ciri Nabi SAW. Beliau membawa berita gembira bagi orang yang patuh dan juga peringatan bagi orang yang durhaka. Ayat 9-nya, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila. Supaya kalian semua jadi tahu bagaimana beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, berjuang untuk agamanya kalau ini memang benar, membesarkannya, maksudnya mengagungkan Allah, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Semua itu agar hidup kalian isinya hanya menyembah Allah. Ayat ke-10, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fa sayu'tihi ajran 'azima. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, hai Muhammad, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Jadi yang baiat di bawah pohon tadi, mereka sebenarnya sudah janji setia kepada Allah itu. Tangan Allah di atas tangan mereka, maksudnya Allah mendukung mereka. Dan barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Kalau ada di antara tadi yang 1398 orang itu tidak membaiat Nabi SAW atau tidak mengikuti Nabi waktu mau pulang ke Madinah, mereka coba melanggar, maka akan ada hukumannya. Dan barang siapa yang menepati janjinya, Rasulullah SAW tadi kalau suruh perang-perang, kalau suruh pulang-pulang, siapa yang menepati janjinya? Karena Allah atau kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Ayat 11, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Orang-orang Badui di sini adalah orang-orang munafik maksudnya ya, yang tertinggal tidak ikut di Hudaybiyah di Madinah, akan mengatakan harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan kalimat ini kenapa? Karena tadi saya bilang waktu Nabi SAW tiba di Madinah, langsung Nabi bentuk pasukan untuk ke Khaybar. Pasti menang, ada ghanimah banyak. Nanti ada ayat-ayat yang menjelaskan masalah itu. Maka mereka bilang, sungguh harta dan keluarga kami telah menghalangi kami, mohon ampunlah buat kami ya Rasulullah. Mereka mengucapkan kata Allah dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Lihat ayat berbicara, luar biasa kejadian pada saat itu ya. Allah bongkar, dan ini luar biasa mentadaburi ayat, betul-betul turun pada saat kejadian itu. Maka siapakah gerangan yang dapat mengatakan kepada mereka, hai Muhammad, siapa yang bisa menghalangi kalian, atau siapa yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia Allah menghendaki kemudaratan bagi kalian, atau jika dia menghendaki manfaat bagi kalian. Kalau seandainya Allah mau kalian dapat musibah, walaupun kalian tidak ikut ke Hudaybiyah, tidak ada peperangan pun kalian akan kena. Atau Allah ingin memberikan manfaat, siapa yang bisa menahannya? Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat 12, bal dhanantum allan yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-sau'i wa kuntum qauman bura. Tetapi kalian menyangka bahwasanya Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali ke keluarga mereka selama-lamanya. Maksudnya orang-orang munafik tadi kan. Ini kalau keluar ke Hudaybiyah ini pasti dibantai oleh Quraisy. Mereka menyangka tidak akan mungkin selamat lagi pulang ke Madinah. Dan syaitan telah menjadikan kalian memandang baik dan dalam hati kalian prasangka itu, dan kalian telah menyangka dengan sangkaan yang buruk, dan kalian menjadi kaum yang binasa. Ayat 13, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang menyala-nyala. Jadi di antara mereka, ya, ini orang-orang yang munafik ini sudah tahu semua kejadian ini, masih tidak mau juga beriman, maka pasti akan masuk ke neraka jahanam. Ya. Ini juga ada pelajaran sedikit teman-teman, saya tulis di dalam tulisan saya, jangan pernah menunda sebuah amal. Kalau ada amal baik, jangan pernah tunda. Karena
Atau segala, maaf saya bilang begini, jangan pernah menunda sebuah amal baik dan bergabunglah segera bersama orang-orang beriman, karena tidak ada waktu pengulangan atas sebuah kejadian. Kasus misalnya baiat Ridwan, hanya dengan keluar umrah bersama Nabi SAW, baiat di bawah pohon, ya Rasulullah kami siap, dapat jaminan surga, dan ini mustahil terulang sampai kapanpun. Jadi orang-orang yang tidak ikut di Madinah udah nyesal tuh, ya. Sungguh penyesalan yang tidak akan pernah berguna. Sama kasus begini, misal ada tetangga meninggal dunia, contoh kecil saja. Lalu kita anggap, sudahlah gampang, nanti sebentar sampai jenazahnya diantar ke masjid, sampai disolatin, sampai dikubur ke kuburan, kita anggap remeh. Begitu selesai, ternyata dengar ceramah, oh mensolati jenazah pahalanya 1 kirat, 1 gunung. Oh yang ngantar jenazah sampai dikuburkan 1 gunung lagi. Terus nyesal, kira-kira ada manfaatnya? Sudah nggak ada manfaatnya pada saat itu ya. Mungkin kalau ke depannya dia lakukan ibadah itu ya oke. Tapi sekarang pada saat ini dia biar berusaha mensuruh gali kembali kuburan tidak mungkin. Udah lewat waktunya gitu kan. Jadi kalau ada orang-orang beriman, teman-teman lagi melakukan satu perbuatan baik, jangan tunda, ikut sama mereka. Masjid lagi dibangun, kita sumbang, jangan tunggu nanti, oh nanti gampang, akhirnya masjidnya sudah selesai. Sudah telat, kita mau suruh bongkar lagi nggak mungkin lah, gitu kan. Udah jadi, gitu kan. Saya pernah gitu, subhanallah, ada orang nyumbang, kemudian udah tertutup lama, Ustaz saya mau nyumbang, sudah nggak bisa, udah tertutup, udah nggak bisa lagi, udah nggak ada, sudah selesai. Gimana sudah selesai, udah nggak mungkin, karena itu sudah diambil oleh orang-orang yang cepat, orang yang segera. Makanya bersegera dalam amal saleh itu penting, jangan tunda, karena peluangnya belum tentu terulang yang sama. Ayat 14, walillahi mulkus samawati wal ard yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Jangan pernah takut dengan siapapun dan jangan pernah bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu. Ingat hadis qudsi yang sering saya ulangi. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai anak Adam, kalau kau yakin dengan kerajaanku, maka tidak usah bergantung pada kerajaan siapapun. Enggak usah, mau raja, mau presiden, tinggalin semua. Allah pemilik langit dan bumi, gini raja kita, gitu kan? Maka ini luar biasa kata Allah SWT, dan hai anak Adam, kalau seandainya kau gantungkan nasibmu padaku, semuanya ya Allah, semuanya ya Allah, ngeluhin, apa saja, minta makan, minta minum, minta apa saja, selalu angkat tangan ke langit, ya Allah, maka kau akan penuhi semua kebutuhanmu. Dan hai anak Adam, kalau kau gantungkan nasibmu kepada selain aku, maka aku akan biarkan kau dengan ketergantunganmu itu, dan tidak datang kepadamu kecuali yang sudah aku takdirkan. Muter-muter pun, yang kau makan yang aku takdirkan, yang kau minum yang aku takdirkan, tetap semua ikut takdirnya Allah. Lalu untuk apa bergantung pada selain Allah? Ini makna ayat yang luar biasa. Allah hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, semuanya nih. Dia memberikan ampun kepada siapa yang dia kehendaki, segera taubat kalau buat salah, dan mengadab siapa yang dia kehendaki, semua akan kena hukumannya. Fir'aun habis, Namrud habis, siapapun berbuat zalim habis ceritanya. Berapa lama dia mau bertahan dengan kezalimannya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 15. Sayaqulul mukhallafuna idan talaqtum ila maghanima lita'khuduha dharuna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Kullan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Orang-orang munafik itu berkata, yang tertinggal ya. Orang-orang Badui dan orang munafik yang tertinggal itu akan berkata apabila kalian berangkat untuk mengambil harta rampasan perang, maksudnya sudah mau ke Khaybar ya. Nanti setelah ini kan ada perang Khaybar. Biarkan kami, niscaya kami akan mengikuti kalian. Maka mereka hendak merubah janjinya Allah. Artinya nggak mungkin gitu kan. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Kalian tidak boleh ikuti kami. Demikianlah Allah telah menetapkan hukum sebelumnya. Mereka akan mengatakan sebenarnya kalian cuma dengki pada kami. Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. Jadi waktu disampaikan pun perintah Allah nggak boleh ikut ke Khaybar, hanya yang ikut di Hudaybiyah. Mereka bilang datang ya Rasulullah, kami mau jihad, kami mau begini, selalu gitu kan. Maka pada saat dikatakan tidak bisa, hukum Allah begini, mereka masih bantah lagi. Mereka masih mengatakan lagi, kalian cuma dengki pada kami. Ayat 16.
Qul lil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaitum min qablu yu'adzibukum 'adzaban alima. Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal itu, kamu akan diajak atau kalian akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kalian akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maksudnya kalian akan mati atau mereka mati. Ini yang kalian mau datangin Khaybar nih, kuat nih. Diingatkan dari sekarang. Mau ikut? Ini pasukan kuat yang kita akan hadapin, gitu kan. Tapi ada janji kemenangan. Maka jika kalian patuh ajakan itu, kalau kalian betul mau berperang, maka niscaya Allah akan memberikan kepada kalian pahala yang baik. Dan jika kalian berpaling, kalau kalian betul-betul ikhlas Islam, mau memang betul-betul berperang, kalian akan dapat pahala yang besar. Ya, dan kalau kalian berpaling, pada saat tiba di sana kalian melarikan diri, niscaya Dia Allah akan mengadab kalian dengan adab yang pedih. Ayat 17-nya. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta. Ini ayat ini menjelaskan uzur orang yang tidak berjihad. Orang buta nggak bisa jihad, gitu kan? Tidak ada dosa bagi orang yang buta, orang yang pincang atau orang yang sedang sakit apabila tidak ikut berperang. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih. Lalu ayat 18 tadi yang sudah kita bacakan tentang baiat ridwan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وعذابهم فتحا قريبا. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Maksudnya nanti akan menang di Khaybar, akan menang di Mekah, akan menang di Hunain, gitu kan. Nanti akan ada peperangan-peperangan setelahnya, semuanya kemenangan dan harta rampasannya banyak sekali. Perlu teman-teman garis bawah juga, pohon yang dimaksud ini adalah pohon yang ada di wilayah perbatasan haram. Dan di zaman Umar bin Khattab suruh menebangnya. Makanya pohon ini sudah tidak ada, gitu kan. Karena pada saat itu orang-orang sudah banyak datang-datang, ada yang minta-minta berdoa di situ, ada yang sholat di situ. Maka sama Umar ditebas, dipotong, maksudnya dihancurin pohon itu. Dan Umar mengatakan tidak boleh ada yang menjadikan tempat ini sebagai tempat ibadah. Kalau dibiarin maka akan jadi kacau semua nih, gitu kan. Karena waktu itu Nabi SAW hanya membaiat di bawah pohon itu saja, gitu. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan ayat 19, wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima, serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Orang-orang yang hadir di Hudaybiyah yang ikut perang pasti menang terus dan mereka akan dapat banyak ghanimah, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 20, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Allah menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang banyak. Mulai sekarang hai mukminin, kalian akan dapat kemenangan-kemenangan, kalian akan dapat harta rampasan yang banyak yang dapat kalian ambil, dan disegerakan harta rampasan ini untuk kalian, maksudnya Khaybar. Nanti habis ini kalian pasti akan menang lawan Khaybar dan kalian akan dapat banyak ghanimah. Dan Dia Allah menahan tangan manusia dari membinasakan kalian, ya, agar kalian bersyukur. Maksudnya Allah SWT juga menahan Quraisy tidak menyerang pada saat itu, ya, dibiarkan Allah SWT membuat Quraisy ragu, bimbang, serang atau enggak, ya. Padahal Quraisy 3.000 orang dan belum lagi kekuatan yang ada di Mekah, gitu kan. Pada saat itu sebagian riwayat menjelaskan jumlah orang-orang kafir di Mekah itu bisa di atas 10.000 orang. Mereka bisa keluar memerangi 1.400 orang ini. Tetapi Allah menahan mereka. Mereka tidak menyerang karena mereka bimbang.
Dan dia Allah telah menahan tangan manusia dari membinasakan kalian atau memerangi kalian agar kalian mensyukurinya, mensyukuri Allah, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia Allah menunjuki kalian ke jalan yang lurus, cara yang benar untuk memenangkan peperangan. Ayat 21, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kalian belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Khusus ayat 21 ini yang dimaksud dengan lam takdiru 'alaiha, kota atau wilayah yang belum kalian mampu, adalah nanti kita jelaskan setelah perang Khaybar, ada perang pembebasan kota Mekah, lalu ada pada perang kota Taif. Taif ini tidak sempat takluk. Dan ini tafsir yang pertama dimaksud dalam ayat 21 adalah kota Taif, yang belum Allah berikan kesempatan untuk memenangkan peperangan di situ. Ada juga makna tafsir yang lain adalah wilayah-wilayah yang belum dijangkau oleh sahabat, yaitu di luar Jazirah Arab. Karena pada saat itu kemenangan Allah sudah janjikan ya, tapi masih nyebar di sekitar Madinah, Mekah, Madinah, seluruh Jazirah Arab nantinya. Nanti di zaman Abu Bakar sama Umar baru nyebar ke negeri Syam, baru ke Persia, baru ke Afrika, gitu kan. Jadi ada wilayah-wilayah yang Allah sudah janjikan menang-menang semuanya, tapi belum kalian mampu. Karena belum saatnya sekarang, tapi pasti menang. Nanti pasukan muslimin akan menang. Allah sudah janjikan dari sekarang. Kemudian ayat 22, walau qatalakumul ladina kafaru lawallaul adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Dan sekiranya orang-orang kafir mau memerangi kalian pada saat itu, pasti mereka akan berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tidak memperoleh pelindung dan tidak pula penolong. Maksudnya Allah SWT menekankan, kalau pada saat itu pun di Hudaybiyah, kalian yang saya perintahkan adalah nyerang, pasti kalian akan menang. Tapi Allah belum izinkan, belum saatnya pada saat itu. Ada alasan lain nanti. Ya, ayat 23. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebuah ketetapan yang telah berlaku sejak dahulu, maka kalian sekali-kali tidak akan bisa mengubah ketetapan Allah. Jadi kalau Allah tentukan akan terjadi, Allah tidak tentukan tidak akan terjadi. Apapun kalian usahakan, kalian mau jengkel, kalian mau sakit hati, kalau Allah bilang nggak jadi, nggak jadi. Jadi, gitu kan? Maka ini sunnatullah, nggak mungkin berubah. Ayat 24. Wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min qabl min ba'd bi batni Makkah min ba'di an adfarakum 'alaihim wa kana Allah bima ta'maluna basira. Dan dialah Allah yang telah menahan tangan mereka memerangi kalian dan menahan tangan kalian untuk memerangi mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kalian atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ayat 24 ini sebenarnya menjelaskan tentang nanti pembebasan kota Mekah. Nanti pada saat muslimin masuk 10.000 pasukan itu menyerang Mekah, itu tidak ada peperangan, padahal sudah masuk ke Mekah. Orang Quraisy menyerah, sahabat juga ditahan oleh Nabi SAW untuk tidak membunuh, kecuali orang-orang tertentu nanti kita jelaskan pada saat pembebasan kota Mekah. Jadi Allah menjelaskan, Allah lah yang telah membuat itu, menahan tangan kalian tidak membinasakan mereka dan juga mereka tidak melawan kalian, sehingga kemenangan nanti di Mekah jelas. Lalu Allah Subhanahu wa taala di ayat 25 teman-teman menjelaskan kenapa juga alasannya pada saat itu sahabat tidak langsung disuruh masuk Mekah saja. Padahal bisa kan, dijanjikan kemenangan. Kok bisa? Ini alasan yang tadi saya bilang, ayat 25. Ternyata di Mekah teman-teman sekalian ada orang-orang yang sudah beriman, gitu kan? Tapi menyembunyikan imannya, dan banyak jumlahnya, bukan sedikit. Cuma sahabat-sahabat gak tahu mereka itu sudah beriman, karena mereka sembunyikan imannya. Allah tahu mereka. Kalau kalian masuk ke Mekah, lalu kalian perang dan kalian menang, kalian akan membantai mereka. Maka bisa saja orang beriman juga masuk. Karena pada saat perang sudah terjadi, kalau ada orang mau syahadat, tiba-tiba waktu mau dibunuh langsung syahadat, kan bisa saja orang ragu gitu. Allah katakan begini, humul ladina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan an yablugha mahilla walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima
Mereka orang-orang kafir yang menghalangi kalian untuk masuk ke Masjidil Haram dan menghalangi hewan korban tadi, hadyu, sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki mukmin dan perempuan-perempuan yang mukminah yang tidak kalian ketahui dalam Mekah, ya, ini maknanya ya, yang kalian tidak ketahui di dalam Mekah, bahwa kalian akan membunuh mereka yang menyebabkan akan ditimpa kesusahan tanpa pengetahuan kalian. Tentulah Allah tidak akan menahan tangan kalian dari memerangi mereka. Maksudnya, kalau kalian tadinya mau masuk Mekah nih, dan Allah izinkan, maka bisa terjadi kalian tidak tahu di Mekah itu ternyata Allah menahan sahabat tidak menyerang pada saat Hudaybiyah, justru karena Allah tahu di Mekah banyak laki-laki dan perempuan yang beriman, dan kalian tidak tahu mereka itu. Allah tahu mereka. Kalau kalian masuk, kalian akan membunuh nanti mereka, dan kalau kalian membunuh orang beriman, maka akan menimpa kesusahan buat kalian. Nanti akan nyesal, nanti akan gimana gitu kan, itu kesusahan kata Allah. Supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, siapa yang masuk Islam Allah mudahkan, sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengadab orang-orang kafir di antara mereka dengan adab yang pedih. Kalau bukan karena orang-orang beriman di Mekah itu, ya, yang mereka tidak bisa hijrah ke Madinah, kalau bukan karena mereka bercampur baur dengan orang kafir, sudah lama Allah binasakan orang-orang kafir di Mekah itu. Ayat 26. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Khusus kalimat ini turun kepada orang-orang kafir Quraisy yang tadi sombong-sombongin diri tuh, ya, termasuk perilakunya Urwah bin Mas'ud yang sempat memancing emosi. Itu semua perilaku Suhail bin Amr yang menolak tulis Bismillahirrahmanirrahim, yang menolak utusan Allah dan Rasulullah di situ. Kata Allah, orang-orang kafir itu menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Bodoh itu karena mereka tidak ngerti. Lalu Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati Rasulnya. Sudah, Nabi SAW masukkan ketenangan dalam hati, lalu suruh hapus Ali. Hapus saja, ikuti saja mereka. Kalau Allah tidak turunkan ketenangan dalam hati Rasul, Rasul juga akan emosi. Tapi Allah mengatakan, Allah masukkan ketenangan ke dalam hati Rasulnya dan kepada orang-orang beriman, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat tauhid. Mereka berpegang pada kalimat la ilaha illallah, agama Allah, dan kalimat takwa itu maksudnya kalimat tauhid ya. Jadi kalau di terjemahan Quran antum cuma kalimat takwa, itu berarti kalimat tauhid, mengesahkan Allah, kepatuhan, dan adalah mereka berhak dengan kalimat tauhid itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Lalu ayat 27. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Ayat 27 ini menjelaskan tentang mimpi Nabi SAW sebelum kesepakatan Hudaybiyah. Mimpi masuk ke Mekah, tadi saya bilang tawaf bersama para sahabat. Allah bilang, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sungguhnya kalian semua pasti akan masuk ke Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kalian dan mengguntingnya, sedang kalian tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Maksudnya di sini pasti akan masuk Nabi SAW dan kalian hai muslimin ke Mekah, tapi bukan sekarang, tahun depannya. Nanti kita akan lihat 2 tahun kemudian, ya, Fath Makkah itu tahun depannya mereka akan masuk umrah, namanya Umratul Qadha. Nanti kita pelajari ya. Jadi kan tidak boleh masuk umrah pada saat itu kecuali tahun depan ya. Tahun depannya Nabi SAW akan masuk dan betul-betul tawaf dalam kondisi aman. 3 hari mereka keluar tinggalkan Mekah, karena ada sepakatan sama orang-orang Quraisy. Setahun kemudian, ya tepatnya 2 tahun dari Hudaybiyah, pembebasan kota Mekah. Selamanya muslimin bisa nikmatin Mekah itu. Ayat 28, 2 ayat terakhir ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Berita gembira buat kita, wahai Bapak Ibu sekalian. Ini berita gembira untuk seluruh muslimin. Jangan ragu dengan kebenaran agama Allah ini. Kata Allah, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad SAW untuk diciplak, diikutin dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar
dimenangkannya terhadap semua agama. Pasti kalau kita dakwahin ini, kita akan menang. Benar, ini janji Allah. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Tidak usah kalian butuh yang lainnya. Allah lah cukup dijadikan sebagai pegangan. Ayat terakhir teman-teman sekalian, Allah memastikan kalau Nabi SAW dan para sahabat adalah qudwah, suri tauladan kita. Dan sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil tentang ciri-ciri mereka. Kata Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlata fastawa 'ala suqi yujibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad itu benar-benar utusan Allah, nggak ada keraguan. Ikutin dia dan orang-orang yang bersamanya, para sahabat, ya, yang mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Ini kalau saya pribadi sebenarnya berharap agar terjemahan keras ini diganti dengan tegas, ya. Karena memang dalam Islam kita disuruh tegas, bukan keras, ya, tegas. Tegas itu, ini boleh, ini nggak boleh. Perangi atau enggak, itu tegas. Keras itu lain. Keras itu kata-katanya kotor, ya. Nggak baik lah, gitu ya. Dalam Islam tidak ada kekerasan, tapi ada ketegasan. Mereka tegas terhadap orang-orang kafir, ya. Di sini tegas dalam keputusan-keputusan agama Allah. Dan mereka berkasih sayang sama mereka. Kalian akan melihat mereka, cirinya sahabat selalu ruku. Tentu Nabi SAW nomor satu. Nabi SAW dan para sahabat selalu ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Di dahi mereka ada warna hitam, ya. Ada sebagian orang mengubah makna ini, mengatakan bukan yang dimaksud dengan dahi hitam. Ini keliru. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, saya diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh. Yang pertama dahi dan hidung, baru 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 telapak kaki. Jadi memang dahi itu kalau sering sujud kepada Allah dan ikhlas maka akan keluar tanda hitam. Itu yang dimaksud, ya. Dikatakan di sini bekas sujud. Kita tahu sujud kita letakkan kepala kita di tanah, kan? Ada yang menafsirkan makna lain, ya, cahaya nanti hari kiamat itu lain. Ini bekas sujud di wajah mereka. Jelas di sini dikatakan. Demikianlah sifat-sifat mereka telah tersebutkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka telah disebutkan dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadi tanaman yang kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Jadi maksudnya mulai dari biji yang kecil, nanti dia akan membesar, gitu kan? Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tadinya muslimin dianggap remeh di Madinah, berapa jumlah mereka? Tapi Allah mengatakan mereka seperti biji yang kecil. Nanti akan jadi besar, akan jadi batang pohon yang kuat dan akan kokoh. Dan petani-petani akan bangga dengan tanaman tersebut. Ini perumpamaan. Artinya orang seluruh dunia akan kagum dengan kaum muslimin. Walaupun jumlah mereka tadinya kecil di Madinah, tidak punya teknologi, tidak punya segala, tapi mereka akan memimpin dunia dan menjadi orang yang paling banyak penganutnya, agama paling banyak penganutnya di muka bumi ini. Allahu a'lam.